Ternyata cara kita ngelihat film waktu kecil beda banget sama sekarang. Dulu film ini terasa besar, terasa indah, bahkan terasa dalam. Tapi pas gua nonton ulang sekarang, rasanya beda. Ceritanya klise, dialognya kadang lebay. Bahkan ada beberapa momen yang terasa maksa. Tapi anehnya, gua masih kena di perasaan yang gua rasain dulu. Dan mungkin itu karena gua dulu nggak benar-benar ngelihat semuanya. Dan kalau kita lihat lebih dekat, film ini sebenarnya udah ngasih tahu kita harus ngelihat kemana. Bukan di tengah, bukan di akhir, tapi di awal. Dari cara cerita ini dimulai, kita langsung dikenalkan kepada sesuatu yang terasa sangat spesial. Bahkan dengan cara yang sangat klise, love at first sight. Semuanya itu terasa kayak terlalu mudah. Dan tanpa sadar, kita mulai percaya bahwa hal itu adalah pusat cerita. Dan anehnya lagi, arah ini bahkan diperkuat oleh hal-hal kecil. Kayak waktu Farel ke toko buku dan disaranin komik Heart sama shopkeeper karena pengarangnya Luna. Kata shopkeepernya, komik ini lucu. Padahal kalau kita pikir lagi, mungkin cerita dalam komiknya itu gelap karena ada kontras aneh antara yang dikatakan oleh Farel dan reaksi dari Luna saat mendengar hal itu. Dan entah kenapa, titik itu menjadi titik pertanda bahwa hal itu penting. Bukan karena bukunya, tapi karena siapa yang nulis. Dan dari situ, kita mulai ikut percaya semuanya spesial. Padahal, kalau diperhatikan lagi, ada sesuatu yang lain yang selalu ada. Rahel. Dia tidak datang dibarengi dengan momen yang besar. Bahkan tidak dikenalkan sebagai sesuatu yang spesial. Dia tuh cuma di situ, dekat, konsisten, dan selalu ada di sana. Bahkan dari awal, dari saat dia kecil, hubungan mereka itu sudah kebentuk. Saat Farel berkata bahwa bantuin gue ya, kalimatnya sederhana. Tapi di situ, posisinya sudah sangat jelas. Rahel bukan tujuan. Rahel adalah tempat Farel kembali. Tempat di mana Farel minta tolong, tempat di mana Farel cerita, tempat di mana Farel bergantung. Tapi bukan tempat untuk dipilih. Tapi justru karena itu, kita gak pernah benar-benar lihat Rahel. Bukan karena dia penting, tapi karena kita tidak diarahkan untuk melihatnya. Film ini gak nyembunyiin Rahel, tapi film ini memilih apa yang ingin kita rasakan. Setiap kali Luna muncul, semuanya terasa lebih hangat. Kamera lebih sayang kepada dia. Momen semua diberikan kepada dia untuk menunjukkan bahwa Luna ini lebih penting. Sementara Rahel tetap sama. Bahkan sering Rahel ini ada di frame yang sama dengan Luna dan juga Farel. Tapi kita tetap gak ngelihat dia. Dan perlahan kita mulai terbiasa melihat Luna sebagai pusat dan Rahel sebagai sesuatu yang biasa. Padahal sebenarnya itu diarahkan. Kita diarahkan untuk mengikuti arah yang kita harus ikuti tanpa kita sadari. Dan lucunya juga, paling dekat,
paling kelihatan. Tapi anehnya, dia tetap bukan pusatnya. Tapi, kalau kita berhenti sebentar dan mulai melihat tanpa arah yang diarahkan, cerita ini mulai terasa berbeda. Karena di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Rahel, dia nggak kelihatan spesial. Tapi dia selalu ada. Karena tidak ada sorotan, dia memang terasa seperti cuma toleh sekali. Padahal dia yang paling dekat, dia yang paling konsisten. Dan mungkin disitulah letaknya. Rahel tidak pernah benar-benar ditolak oleh Farel, tapi juga tidak pernah benar-benar dipilih. Dan itu sesuatu yang bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi sesuatu yang pelan, yang bergeser sedikit demi sedikit. Ada satu momen kecil yang kalau dipikir lagi mungkin agak aneh. Ada adegan di mana Farel dan Luna itu ada di perahu. Ada kura-kura yang sendirian. Dan itu adalah inspirasi Luna saat membuat komik Heart. Tapi setelah dia bertemu Farel, dia beli satu lagi. Ada jadi 2 kura-kura di sana. Kayak semuanya tuh udah kelihatan jelas bahwa Luna nggak sendirian lagi. Fast forward, cerita yang di komiknya juga berubah. Yang awalnya peri yang sendirian itu sekarang tidak lagi. Ada satu karakter baru, seorang pria yang selalu senyum, yang tidak membiarkan peri itu sendirian. Dan di situ semuanya jadi jelas. Bukan karena ceritanya berubah, tapi karena sekarang dia punya seseorang. Dan di situ juga yang masuk ke ceritanya bukan yang selalu ada. Ada satu momen lain yang dimana Farel dan Rahel ada di satu frame yang sama. Rahel menjauh dan bersembunyi di balik dinding. Ada satu bagian lagu di dalam film Heart yang mungkin agak aneh. Ini bakal gue bahas lagi di akhir. Love Will Conquer All. Harusnya lagu yang romantis didampingi dengan skenario yang romantis kan. Tapi anehnya yang ditunjukkan kepada kita bukan itu, tapi Rahel. Dia berada di situ, tapi tidak benar-benar di situ. Bahkan di dalam pengambilan gambarnya sendiri, fokusnya ke Rahel, bukan ke Farel, yang menunjukkan bahwa perasaan ini bukan untuk dia. Dia gak ngomong, dia gak bereaksi, dia cuma menangis di belakang dinding. Tapi sebenarnya itu yang membuktikan bahwa dia ngerti. Dia ngerti satu hal yang sangat pasti. Semua yang terjadi di dalam cerita itu bukan buat dia. Dan mungkin setelah ngelihat semua bagian film ini, gue sendiri nyadari sesuatu. Film ini terasa besar, kayak gue bilang tadi di awal kan. Emosinya terasa kuat. Tapi kalau dilihat dari dekat, cara film ini membangun ceritanya sendiri, nggak sekuat itu sih menurut gue ya. Logikanya bahwa hubungan
Di dalam film ini terasa terlalu cepat. Baru ketemu sudah langsung advance. Bahkan tanpa benar-benar saling kenal. Bahkan ada adegan yang di toko bunga itu yang menunjukkan bahwa bahkan tanpa benar-benar belum saling mengenal, Luna dengan gampangnya memberikan nomor HP dan nomor telepon kepada Pharrell. Dan juga ada satu bagian di mana yang menurut gua sendiri adegannya tuh kayak dipaksa. Ada adegan di mana Pharrell memberitahukan ke Rachel bahwa dia mau mengungkapkan rasanya dan ingin mendapatkan jawaban dari Luna. Dan dia dengan jelas berkata bahwa kalau misalnya gua ditolak, tabrak gua sampai mati. Bagian ini sudah mulai aneh saat gua nonton. Tapi belum. Ada lagi satu adegan yang dimana lebih konyol lagi dari ini. Saat dimana Pharrell mengungkapkan perasaannya ke Luna, dia juga memberitahukan ini kepada Luna bahwa jikalau cintanya ditolak dengan cara mematahkan simbol hati yang dibawa oleh Pharrell, dia akan ditabrak. Dia akan ditabrak oleh mobil. Yang dimana menurut gua sendiri itu bukan cinta, tapi tekanan. Yang gua takutkan, yang dimana film ini yang dulunya lumayan terkenal, takutnya saat dulu menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang normal atau bahkan romantis. Padahal kalau ini kejadian di dunia nyata dan ada orang yang memaksa perasaan harus dijawab dengan cara yang sama, dengan tekanan dan ancaman seperti itu tuh bukan romantis. Lu 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 bisa lu bisa dapat ini restraining order gitu kan. Dan mungkin itu yang membuat kita sering lupa bahwa kalau cerita di layar gak selalu sama dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Bahkan orang yang kita lihat seperti made for each other belum tentu benar-benar berakhir bersama. Karena cinta di dunia nyata sendiri nggak sesederhana itu. Nggak selalu datang dengan momen besar, nggak selalu jelas arahnya, dan seringkali juga datangnya pelan dan juga tumbuh tanpa kita sadari, dan kadang berakhir tanpa kita siap. Salah satu kurangnya dari film ini bahwa karena film ini populer saat dulu, kita diberitahukan atau ditunjukkan bahwa beginilah cara benar-benar melihat atau memilih perempuan ideal. Perempuan yang lembut, yang feminin, kayak itu jadi otomatis preferensi kita sendiri. Tapi kalau gue sendiri nih ya, gue lebih suka ke Invisigal. Yang tahu mungkin shout out lah yang tahu. Yang mana dia itu nggak selalu kelihatan, tapi selalu ada, dibanding yang kayak Blonde Blazer yang dari awal udah kelihatan ideal. Dan mungkin itu juga kenapa yang kayak Rachel, yang selalu ada, yang selalu ngerti loh, justru sering gak kelihatan. Padahal itu adalah esensi cinta yang sesungguhnya, yang paling nyata, yang paling dekat. Tapi saking nyatanya, jadi yang paling sering dilewatkan.
Dengan semua kekurangan yang gue sebutin, film ini menurut gue tetap ada rasanya. Dan mungkin yang paling berasa itu ada di satu rangkaian momen yang pelan-pelan jatuh satu persatu. Rahel melihat mereka, ciuman sekali, lalu lagi. Dan di situ rasanya dunia Rahel semuanya berhenti. Luna mulai batuk, ada noda merah yang keluar dari mulutnya. Tapi dia bilang, ini lipstik, sambil menangis, meyakinkan dirinya sendiri. Kayak dia mencoba mensugestikan sesuatu dan mencoba percaya bahwa semuanya itu baik-baik aja. Padahal enggak. Kita bisa anggap waktu Luna sendiri sudah tidak terlalu panjang lagi. Di sisi lain, Rahel sudah hancur duluan. Namun, sebelum itu, Rahel sempat mencoba. Bukan cuma sekali, tetapi 2 kali. Yang awalnya, dia coba memakai anting. Dan setelah itu, dia mencoba lagi mengubah total dirinya. Dia mengubah memakai anting, memakai gaun. Seolah-olah kalau dia cukup berubah, kali ini dia yang akan dipilih. Namun pada saat Farel lihat dia cuma tanya, "Kamu kenapa, Hel?" Dan bahkan Farel sempat terkekeh karena Farel di sini nggak jahat, dan juga bukan karena dia nggak lihat, tapi karena dia nggak ngerti apa yang dia lihat. Dia nggak lihat Rahel mencoba menjadi orang lain, tapi dari dalam diri Rahel sendiri, secara tidak sadar dia mencoba mengganti dirinya menjadi Luna. Fast forward ke depan, ke adegan yang sebelumnya tadi, dia lari, dia keluar dari situ. Karena dia nggak sanggup lihat itu lagi. Hujan turun, dan dia terus berlari, tanpa arah, tanpa mikir. Dan di titik itu, kalau menurut gua sendiri rasanya harusnya sudah cukup. Cukup sampai di situ aja cerita. Ini kayak mungkin agak kasar gue bilangnya ya, kayak cerita ini menyiksa Rahel sendiri. Tapi anehnya, cerita ini belum selesai sama Rahel. Bukan cuma perasaannya yang hancur, tapi hidupnya juga mulai berubah. Dan semuanya jadi beda. Bukan karena apa yang dia rasakan, tapi apa yang kehilangan dari dia. Basket dan dunianya. Dan dari situ, dari semua yang hilang, ada satu hal yang paling penting yang kehilangan dari Rahel. Keinginannya untuk lanjut. Dia diam. Dia gak banyak bicara. Bahkan untuk hal yang sederhana seperti makan, dia tidak mau. Bukan karena dia gak bisa, tapi kayak dia udah gak mau lagi. Dan di sisi lain, Luna masih di sana. Ingin hidup, ingin pulang. Aku mau pulang, ucap Luna. Dan dijawab oleh Farel dan ayahnya Luna dengan, kalau kamu sembuh. 2 orang di cerita yang sama, tapi bergerak ke arah yang berlawanan. Yang satu, yang awalnya dia ingin menyerah, di akhir dia ingin bertahan. Yang satu lagi, yang awalnya ingin bertahan dan melanjutkan hidupnya, perlahan menyerah. Dan di tengah semua itu, Farel masih ada, tapi bukan untuk Rahel. I love you as a friend. Dan di situ rasanya sudah jelas bahwa sampai kapanpun Rahel gak bakal pernah dipilih. Namun satu hal yang menghancurkan Rahel saat semua yang terjadi kepada dia tetap harus melihat Farel pergi. Dan dia hanya menangis dalam diam. Bukan karena dia gak tahu, tapi akhirnya dia benar-benar menerima dari semua yang dia coba bagikan. Waktu, perhatian, kebersamaan, gak akan ada yang pernah sampai ke Farel. Sampai akhirnya ada satu hal yang benar-benar diterima, hatinya. Dia berharap hati yang dia donorkan bisa merasakan sedikit cinta dari Farel lewat Luna.
Ada dua momen kecil yang dimana menurut gua itu mengubah film ini dari good jadi great. Ada momen dimana Pharrell membeli cincin dan memberikannya ke Luna. Cincin itu digunakan sebagai janji untuk tidak berpisah. Harusnya romantis kan? Tapi ada satu bagian dimana menurut gua ceritanya menjadi sedih. Lebih sedih dari sebelumnya lah. Saat dimana Pharrell memasukkan cincinnya ke jari Luna, cincinnya tidak pas. Di bagian itu, kenapa menurut gue sedih? Itu adalah pertanda bahwa janji itu terasa terlalu besar. Tapi kita tahu satu hal, kita tahu ada kemungkinan janji itu memang gak bisa dipenuhi. Jadi cincinnya yang gak pas itu kayak simbol bahwa janji dari Pharrell yang diberikan ke Luna untuk tetap bersama, untuk tidak berpisah, itu tidak gampang dipenuhi. Yang dimana simbolismenya adalah cincin itu. Dan momen yang kedua adalah Rachel sedang duduk di atas kursi. Dia duduk di atas kursi yang background belakangnya adalah lapangan basket. Tapi bukan lapangan basket tempat mereka biasa main. Tempat basket itu lebih gritty, lebih dark. Rachel di saat itu frustasi. Dia menusuk sofa itu untuk membuang frustasinya. Saat dimana salah satu karakter tidak sengaja melemparkan bola dan bola itu jatuh di dekat Rachel, karakter ini berkata, "Berikan bolanya." Rachel yang saat itu sangat frustasi memilih melakukan sesuatu yang mungkin mengejutkan. Dia menusuk bola basket itu. Karena simbolisme bola basket itu sendiri bukan sekedar bola. Itu adalah tempat mereka, sejarah mereka, kedekatan mereka, dan juga dunia mereka. Dan waktu Rachel menusuk itu, rasanya seperti dia itu melukai hal yang selama ini mengikat dia dan Pharrell. Yang dimana yang satu adalah janji yang rapuh, dan yang satu soal ikatan yang putus, soal kehilangan. Dan mungkin ada beberapa hal yang selama ini kita dengar dan juga kita lihat, tapi kita gak pernah benar-benar pahami. Lagu itu, My Heart. Dari awal, kedengarannya seperti cerita mereka tentang dua orang yang saling mencintai, tentang cinta yang kuat. Tapi kalau didengar lagi, rasanya bukan untuk mereka. Di sini kau dan aku terbiasa bersama. Itu bukan tentang mereka, itu tentang yang sudah ada dari awal, lapangan basket itu. Di sini surga kita. Itu tempat lama yang perlahan bukan miliknya dan dunianya lagi dengan Pharrell. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Itu bukan pertanyaan, itu kejadian yang Rachel lihat sendiri. Sayangku tak akan hilang. Bukan janji dua orang, tapi satu orang yang tetap bertahan. Our love will stay in my heart. Bukan our life, bukan our future. Cuma di hati yang mereka berdua bagikan bersama. Hati yang diberikan oleh Rachel, yang digunakan oleh Luna untuk menerima perasaan dari Pharrell. Dan mungkin selama ini kita emang salah dengar. Itu bukan lagu tentang mereka, tapi lagu tentang Rachel. Dan ini bukan cuma gue yang ngelihat lagi film yang sudah berumur 20 tahun. Karena saat gue lihat lebih dalam lagi, saat dimana Rachel ini hancur, atau saat dia sedih, lagu ini yang muncul membarengi
scene yang muncul di dalam filmnya itu sendiri. Seolah-olah filmnya ini sudah memberitahukan kita melewati bawah sadar kita. Namun kita benar-benar tidak melihatnya kan? Gak percaya? Coba dengar lagi. Dan satu hal lagi. Coba lihat cover filmnya. Rahel ada di depan. Paling dekat, paling kelihatan. Tapi tetap bukan yang kita lihat. Dan mungkin dari awal ini bukan cerita mereka. Ini cerita Rahel. Comic Heart maupun film ini sendiri tentang seseorang yang sendirian, yang menunggu dan pada akhirnya tidak pernah dipilih. Atau gua aja yang ngeliat film ini terlalu dalam. Mungkin cerita ini cuma tentang love. Love is cinta. But at the end of the day, it's all about that basketball. Is that basket?